Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini tentang Pak Prabowo ya. Kali ini ada video yang menunjukkan kalau Aidan panik dibuat Pak Prabowo. Adian Napitupulu ya kan. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita, efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. 10 tahun yang lalu standingnya PDI Perjuangan adalah menolak pilkada dipilih oleh DPRD, tapi kalah voting pada saat itu. Nah sekarang standingnya masih sama nggak? Menolak juga? Standingnya sama-sama dikeroyok, sama kalau itu sama. 10 tahun lalu kita dikeroyok, sekarang juga dikeroyok. Beda sendiri. Tapi 10 tahun yang lalu kadernya jadi presiden. Iya, jadi artinya masih sama-sama aja lah. Kita selalu sendirian dan tegak runtuh dalam prinsip kira-kira seperti itu. Tapi inilah yang menyedihkan ya. Rakyat kita tanahnya diambil. Kalau kita ke pabrik, haknya untuk hidup layak juga diambil. Kita ke daerah tambang, sumber daya alamnya diambil. Mau pilkada, hak bersuaranya pun diambil. Janganlah. Paling tidak kalau toh tinggal suara yang tersisa, yuk kita berikan sama rakyat deh. Kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga tidak jelas punya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini. Jangan mau diambil lagi. Jadi standingnya PDI Perjuangan menolak? Menolak dong, itu pertama. Kalau alasannya kemudian biaya mahal, biaya yang mana? Biaya pelaksanaan 37,5 triliun. Kalau biaya mahal itu, karena memang kita gede banget negaranya. Rakyatnya banyak sekali. Tapi wajar berarti ya segitu? Ya, tapi kalau kita bagi dengan jumlah DPT, maka biaya per orang itu cuma Rp184.000. Jadi dengan Rp184.000 itu rakyat kita berikan hak untuk menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Siapa yang nanti akan menentukan tambang di daerahnya jadi apa, pohonnya jadi apa, kebun jadi apa, dan sebagainya. Mereka mau pilih sendiri, jangan diambil dari mereka. Karena kalau kita lihat perorangan seperti itu murah. Dan sebenarnya itu juga turunnya ke rakyat kok. Untuk uang apa KPPS ya Dol ya? KPPS, apa segala macam itu banyak itu komponennya. Saya sudah baca komponennya banyak sekali. Untuk seluruh komponen itu satu TPS itu kira-kira 12-14 juta rupiah. Di luar distribusi dan sebagainya. Artinya itu turun juga ke rakyat. Kalau dibilang misalnya biaya para calon ini mahal, itu pilihan dia. Kita mau cetak kaos apa? Haidiat bisa 9.000 perak. PE bisa 12.000, double PE 18.000, katun 30.000. Tergantung dia mau cetak yang mana. Kan pilihan dari dia gitu loh. Nah kalau kemudian dia maunya gaya pakai katun ya 30.000 kali sekian. Tapi kalau kita ada 1.556 pasangan, lalu masing-masing itu mencetak 20.000 kaos saja, maka ada 31 juta kaos yang dicetak di Republik ini. Ternyata katanya sebagian besar impor juga. Itu dia persoalannya. Kalau kemudian diproduksi dalam negeri, maka ekonomi di bawah itu hidup. Bergerak dengan asumsi 20.000 per pasangan, 20.000 kaos. Kalau 40.000, 62 juta kaos yang dicetak. Itu tukang sablon dapat duit. Jadi perputaran ekonominya berjalan. Duit, tukang kaos dapat duit, yang ngirimin kaos dapat duit. Waduh, perputaran. Dan itu diakui oleh Menteri Keuangan. Lah, pertanyaan kita, ketika rakyat dapat duit, kenapa kita khawatir gitu loh? Kenapa kemudian kita bilang ini jadi mahal, dia dapat duit kok. Kalau kemudian persoalan uang itu menjadi bengkak karena adanya money politik, nah yang harus dievaluasi bukan sistem pemilunya langsung tidak langsung. Yang harus dievaluasi KPU-nya, Bawaslu-nya gitu loh. Jangan dong kegagalan kita mentertibkan, mendisiplinkan KPU dan Bawaslu, lalu kita rubah sistemnya, udah dipilih DPRD aja.
Padahal money politik itu terjadi karena apa? Karena Bawaslu-nya misalnya tidak tegas, KPU membiarkan, KPPS-nya main mata dan sebagainya begitu loh. Oke. Nah, kesalahan-kesalahan orang ini lalu kita rubah sistemnya gitu. Jangan dong. Kasihan rakyat dijadikan kambing hitam terus. Oke. Menurut Anda kenapa setelah 10 tahun Pak Prabowo baru melontarkan ini lagi? Setelah 10 tahun yang lalu Tanya dia Prabowo, memang saya punya nggak tahu. keinginan. Apakah karena ini berkaitan dengan kontestasi nanti 2029? Ini ada kaitannya supaya tidak ada lawan-lawan politik yang muncul dari pimpinan kepala daerah ini? Kalau sebenarnya yang paling tahu jawabannya itu Pak Prabowo. Ya. Kalau saya cuma sampai pada batas menafsirkan kira-kira kenapa sih? Kok tiba-tiba begitu? Apakah karena kita menang di DKI? Makanya kemudian Pak Tito tadi kalau tidak salah bilang untuk gubernur di DPRD aja lah, kira-kira begitu. Atau karena ada hal lain kita juga nggak tahu. Ya kalau kemudian tidak ada yang mampu menjelaskan kenapa Pak Prabowo menyampaikan itu, saya khawatir nanti tafsirnya liar kemana-mana gitu loh. Baik. Nah, sebagai teman-teman yang hadir di sini mewakili Gerindra, jelaskan saja kenapa Pak Prabowo ngomong seperti itu. Jadi tafsirnya tidak bias gitu loh. Jelas. Pilihan pilkada itu dilakukan oleh DPRD itu tidak akan menghilangkan praktek politik uang kok. Ini akan menutup ruang orang-orang baik, orang-orang hebat, dan rakyat biasa untuk menjadi pemimpin di negara ini. Itu pertama. Yang kedua, jikapun pemilihan pilkada itu dilakukan oleh DPRD, itu tidak akan menghilangkan praktek politik uang kok. Bisa saja jumlahnya makin mahal. Untuk mencalonkan diri dari partai politik saja, itu mungkin maharnya akan lebih besar. Untuk meyakinkan sejumlah DPRD memilih, itu juga jumlahnya cukup besar. Coba bisa dibayangkan, di kabupaten dan kota tertentu, jumlah DPRD-nya 50 orang. Untuk menang misalnya dia cukup 26. Kalau setiap anggota DPRD minta 1M, kan sudah 26M. Kalau setiap anggota DPRD jual mahal misalnya 2M, kan tinggal dikalikan. Kalau minta 3M, tinggal dikalikan. Jadi duitnya itu bergeser bukan kepada rakyat, tapi kepada elit. Ini yang saya kira menjadi bahaya. Saksi kan mencetak surat suara untuk berapa? 200 juta pemilih. Kalau pilkada ada provinsi, ada kabupaten kota, berarti 200 kali 2, 400 juta surat suara. Itu kan nggak perlu dilakukan. Kalau kita bicara pemilihan oleh DPRD. Kalau kita bicara biaya untuk penyelenggara pilkada, petugas TPS misalnya, saksi kandidat misalnya, saksi partai misalnya, udah pasti nggak ada biaya itu gitu, karena cuma diselenggarakan di DPRD. Ibaratnya gini, TPS-nya itu bukan 1 juta atau bukan 800.000, TPS-nya 550 aja, iya kan? TPS-nya 550 titik aja gitu. Kenapa? Ya karena memang yang milih adalah DPRD. Anggota DPRD gitu. Nah, kalau soal money politics tetap bisa terjadi. Kalau kita bicara pilkada langsung, money politicsnya dari kandidat kepada masyarakat, ya kan? Kepada pemilih kan, kepada voters tuh, gitu. Nah, kalau pilkada oleh DPRD, money politicsnya kepada anggota DPRD, voters juga, tapi voters elit gitu, yang jumlahnya sekian-sekian itu. Nah, sekarang tinggal dikaji aja mana yang lebih, dalam tanda kutip, lebih bisa dikontrol antara dua aspek ini, ke masyarakat dengan kepada DPRD gitu. Mana yang lebih mau dikontrol? Kalau buat saya ya, mungkin sederhana aja nih. Ya mungkin DPRD lebih bisa dikontrol. Kenapa? Misalnya dia harus harus di karantina misalnya 1 minggu. Ya, tidak boleh pegang alat komunikasi misalnya, gitu kan. Walaupun nanti akan bilang ada aja cara iya, tapi makanya ini kita bahas gitu loh. Kalau kita bicara diskusi atau pengkajian, inilah pengkajiannya gitu. Ke masyarakat bisa dicegah nggak? Bisa juga. Tapi kan kalau kita bicara jutaan orang kan ya faktanya kan makin susah gitu. Nah, apakah kemudian kalau money politicsnya ke anggota DPR akan lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat? Walau alam, tergantungnya matematikanya kan gitu kan. Sekarang per kepalanya berapa kan gitu kan. Jadi tinggal dibuat aja tuh matematikanya. Jadi kalau bicara aspek biaya, penyelenggaraan sudah pasti lebih murah. Sudah pasti itu. Angkanya tidak akan 38 triliun. Angka 38 triliun ini kan anggaran dikeluarkan untuk penyelenggaraan di 800.000 atau
1 juta TPS itu kan, itu absolut pasti udah nggak ada. Tapi biaya yang dikeluarkan kandidat untuk money politics, ya itu potensi tetap ada kalau bicara DPRD gitu. Jadi kalau bicara aspek biaya, sudah bisa dipastikan dari segi penyelenggaraan itu akan hemat 38 triliun. Udah pasti itu. Tapi kalau yang money politicsnya walau alam bisawab kan gitu, tergantung matematikanya ini seperti apa. Kelanjutannya adalah pertanyaan berikutnya soal kualitas demokrasi atau esensi demokrasi. Jadi kan kalau pilkada yang sekarang ini one man one vote itu mencerminkan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Karena ini suara rakyat kan, gitu, one man one vote. Tapi kalau di PRD kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, itu demokrasinya terkebiri, gitu, atau setidaknya dibatasi atau dikooptasi, gitu. Menurut Mr. Q gimana? Ya sama aja dengan pertanyaannya, mana yang lebih demokratis? Pemilihan presiden langsung atau pemilihan presiden secara langsung atau pemilihan presiden secara langsung atau pemilihan perdana menteri oleh parlemen. Sistem parlementer ya. Iya, parlementer itu apakah kemudian lebih tidak demokratis? Mereka kan memilih kepala pemerintahan oleh anggota dewan kan. Kalau gini, sistem presidensial tuh dia yudikatif legislatifnya itu trias politikanya lebih jelas. Jelas dia. Nah, ini nggak bisa saling membubarkan ini antara presiden dengan parlemen, parlemen dengan presiden nggak bisa saling membubarkan. Masa jabatannya juga pasti 5 tahun gitu. Oh gitu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Gua